Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Sofian dengan NPM 0551 24012. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang model sintesis evolusi geologi regional Sumatera yang dimulai dari bab pendahuluan. Pada pendahuluan, evolusi geologi Sumatera merupakan hasil interaksi kompleks antara proses tektonik, magmatisme, dan sedimentasi sejak Paleozoikum hingga Kuarter. Proses ini membentuk tatanan geologi yang mengontrol bentang alam, sumber daya alam, serta potensi kebencanaan di wilayah ini. Lanjut di tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ada 5 poin. Yang pertama, menyusun deskripsi geologi regional Sumatera. Kedua, membangun model sintesis evolusi geologi secara kronologis. Yang ketiga, menganalisis potensi sumber daya alam. Yang keempat, mengevaluasi potensi kebencanaan geologi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan melestarikan warisan geologi bernilai tinggi. Lanjut pada metode penelitian. Studi literatur menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif melalui studi literatur dari publikasi ilmiah, Peta Geologi Regional, dan Referensi Geologi Indonesia. Integritas data. Integritas data sekunder untuk menjelaskan hubungan antara proses tektonik, stratigrafi, struktur geologi, magmatisme, dan sumber daya. Dan terakhir adalah sintesis kronologis. Pendekatan sintesis sejarah geologi dari Paleozoikum hingga Kuarter untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dengan kondisi geologi saat ini. Sekian, terima kasih. Lanjut dengan suara Hilda. Ya, saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh guru. Saya di sini udah nama Tambuti dengan NPM 0551 24020. Selanjutnya ada bentang alam dan batuan dasar. Yang pertama ada teran Sibumasu atau fragmen benua asal dari tepian utara Gondwana, lifting Permian awal, polisi dengan Sundalen pada Trias. Batuan didominasi oleh sekis, gneiss, filit, kuarsit, marmer, dan intrusi granit. Selanjutnya ada fondasi utamanya yaitu di batuan dasar di barat Sumatera. Yang kedua ada teran Woyla atau busur Kepulauan Samudra. Di sini busur Kepulauan Samudra di neo sampai tesis atau jurah akhir. Akresi ketepian Sundalen pada kapur akhir. Komposisi oviolit, ultramafic gabbro dan basalt, rijang, batuan vulkanik, dan sedimen laut dalam. Selanjutnya melengkapi fondasi geologi melalui penggabungan kerak samudra dan benua. Selanjutnya akan diadakannya penjelasan rekonstruksi evolusi geologi Pulau Sumatera yang dibacakan oleh saudara Refli. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal rekonstruksi evolusi geologi Pulau Sumatera. Sebelumnya, nama saya Refli Nadira Rabani dengan NPM 0551 24041. Nah, jadi pada Paleozoikum hingga Mesozoikum merupakan fondasi awal Pulau Sumatera yang dimana teran Sibumasu, lifting dari Gondwana, bergerak ke utara, koalisi dengan Sundalen pada Trias. Selanjutnya, penutupan samudra Paleotetis menghasilkan metamorfisme regional dan intrusi granit. Lalu, akresi teran Woyla pada kapur akhir menambah material oviolit dan rijang. Nah, oviolit itu merupakan batuan kerak samudra. Nah, selanjutnya pada Paleogen-Neogen merupakan pembentukan sistem modern. Jadi, subduksi dari Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia yang menyebabkan palung Sunda. Nah, selanjutnya pembentukan busur magmatik menghasilkan pegunungan Bukit Barisan. Lalu terbentuk cekungan belakang busur utara, tengah, selatan sebagai sisa petroleum utama. Nah, jadi akibat adanya penumpukan sedimen pada cekungan busur menghasilkan banyaknya petroleum sistem di setiap cekungan di Sumatera. Nah, intrusi magma menyebabkan mineralisasi logam dan sistem panas bumi melalui alterasi hidrotermal. Selanjutnya, ini sesar besar Sumatera yaitu sesar Semangko, deformasi mendatar dekstral. Nah, jadi sesar Semangko itu sesar mendatar yang memanjang dari di Sumatera. Selanjutnya pada Neogen dan Kuarter, dinamika yang aktif. Nah, konvergensi miring membentuk sesar besar Sumatera yaitu sesar Semangko kurang lebih 1.900 km. Aktivitas vulkanisme intensif pada Gunung Kerinci dan Gunung Sinabung. Lalu letusan sumur vulkanik Toba 74.000 tahun yang lalu dan deformasi daratan, pengangkatan pegunungan, dan perubahan iklim. Nah, pada era Kuarter proses itu berlanjut menjadi subduksi aktif berlanjut hingga kini. Morfologi pegunungan terjal dan lembah
aktivitas vulkanik kedua lama dan sedimentasi masih berlangsung. Lalu tingginya potensi bencana geologi, gempa, tsunami, erupsi, dan longsor. Nah, gempa ini tuh diakibatkan oleh adanya patahan-patahan yang diakibatkan oleh pergerakan tektonik. Untuk erupsi, karena adanya proses tektonik juga menghasilkan aktifnya gunung-gunung api di sepanjang magmatic arch atau busur vulkanik. Nah, untuk longsor, pada daerah yang memiliki iklim yang lembab atau iklim yang curah hujannya tinggi, sangat beresiko longsor. Nah, selanjutnya warisan geologi sebagai jejak masa lalu. Kaldera Toba merupakan jejak supervulkan yang dimana dahulunya pernah terjadi letusan yang sangat dahsyat hingga mengakibatkan kaldera yang sangat besar. Selanjutnya ngarai Sianok dan Lembah Harau, bentang alam yang sangat unik. Lalu bukti nyata dinamika tektonik dari Paleozoikum hingga kuarter, potensi besar untuk konservasi dan geowisata berlanjutan. Nah, itu merupakan rekonstruksi evolusi geologi Pulau Sumatera. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, yaitu Ridho Mardiansyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Mardiansyah dengan NPM 0551244048. Potensi sumber daya geologi, minyak dan gas bumi, sedimentasi tebal di cekungan belakang busur menciptakan sistem petroleum produktif utama di Indonesia. Kedua, ada mineral logam, intrusi magma dan aktivitas hidromal membentuk endapan logam, emas, tembaga, perak, timbal, seng, dan lain-lain. Yang ketiga, panas bumi, mekanisme aktif di jalur vulkanik menghasilkan sistem geotermal yang luas dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membacakan potensi kebencanaan geologi, yaitu ada 4. Yang pertama, gempa bumi dan tsunami. Subduktif aktif di Palung Sunda berpotensi menghasilkan gempa, megatrust, dan tsunami besar. Kedua, sesar daratan. Sesar besar Sumatera mencapai kurang lebih 1.900 km. Sumber utama gempa tektonik di daratan. Yang ketiga, ada erupsi gunung api. Busur magma aktif, frekuensi erupsi tinggi, dan ancaman mineral vulkanik. Yang keempat, ada longsor. Material morfologi terjal dan curah hujan tinggi meningkatkan resiko gerakan tanah di wilayah pegunungan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan warisan geologi unggulan. Ada 3, yaitu kaldera Toba, letusan supervulkanik 74.000 tahun yang lalu, warisan geologi bernilai ilmiah global. Yang kedua, ada ngarai Sianok, lembah spektakular hasil proses geologi dan tektonik yang sangat menarik. Yang ketiga, ada lembah Harau, dinding batuan granit megah, keindahan alam yang memiliki potensi geowisata tinggi. Ya, itu selanjutnya masuk kepada saran pengembangan penelitian. Di sini ada penelitian mendatang perlu mengintegrasikan data geofisika, geokimia, penginderaan jarak jauh, dan data geologi lapangan untuk merekonstruksi tektonik yang lebih rinci. Kolaborasi multidisiplin sangat diperlukan guna mendukung perencanaan tata ruang dan ketahanan wilayah Sumatera. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai saran untuk mengembangkan penelitian ke depannya. Penelitian mengenai evolusi geologi Sumatera sebaiknya tidak hanya mengandalkan suatu jenis data, tetapi menggabungkan berbagai pendekatan seperti data geofisika, geokimia, penginderaan jarak jauh, serta hasil geologi lapangan. Nah, integrasi data tersebut akan menghasilkan rekonstruksi sejarah tektonik Sumatera yang lebih akurat dan rinci. Selain itu, kolaborasi antara berbagai bidang ilmu juga sangat penting agar hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu geologi, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Pulau Sumatera. Nah, bagian ini disusun berdasarkan beberapa referensi utama mengenai geologi Sumatera seperti karyanya Van Bemmelen, Berber, dan Crow, Hall, serta penelitian lainnya yang membahas evolusi tektonik, stratigrafi, dan pengembangan geologi regional Sumatera. Referensi tersebut menjadi dasar dalam menyusun model sintesis evolusi geologi yang ditampilkan pada poster ini. Mungkin itu, sekian, terima kasih.